Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda. Edisi Selasa, 16 Maret 2021, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama terkait COVID-19. Virus corona terus memburuk kondisi kesehatan Palestina. Kondisi ini mengancam sistem pelayanan kesehatan Palestina dalam menangani penyebaran virus corona hingga saat ini. Penyebaran pandemi terus meluas hampir di seluruh wilayah Palestina. Direktur Layanan Medis di Kementerian Kesehatan Palestina, Usama Al-Najjar, memperingatkan bahwa rumah sakit di Palestina akan segera menghadapi kekurangan tempat tidur untuk pasien COVID-19. Dalam wawancaranya dengan Radio Palestina, Al-Najjar mengatakan jumlah pasien COVID-19 sebenarnya 2 kali lipat dari jumlah yang diumumkan, dikarenakan sedikitnya warga yang dites. Al-Najjar memperingatkan jika situasi ini tidak meredah, maka akan terjadi sebuah bahaya yang sangat besar, yaitu runtuhnya sistem kesehatan Palestina. Al-Najjar menekankan pentingnya menguatkan tindakan pencegahan yang perlu diberlakukan untuk membatasi penyebaran virus corona. Al-Najjar menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan Palestina akan mulai menguji varian virus baru asal Inggris yang menyebar luas di wilayah Palestina terjajah. Otoritas Palestina menyatakan beberapa provinsi telah ditutup di tepi barat karena peningkatan jumlah kasus positif virus corona. Menteri Kesehatan Palestina, May Al-Kaila, pada hari Ahad menyatakan bahwa 2.142 kasus positif corona baru tercatat di tepi barat terjajah dalam 24 jam terakhir. Di samping itu, tercatat 15 kasus kematian dan 2.169 pasien sembuh. Beranjak ke kabar selanjutnya, pemirsa, penjajah Israel terus menyerang warga Palestina di Al-Quds. Kali ini, pemuda Palestina berumur 18 tahun menjadi korban kebrutalan penjajah Israel. Pemuda Palestina tersebut ditembak hingga mengalami luka di bagian betisnya. Penyerangan dan penangkapan hampir setiap hari dialami warga Palestina di Al-Quds. Penjajah Israel menembak seorang pemuda Palestina di kota Hizma, bagian timur Al-Quds terjajah. Menurut penuturan saksi mata, pemuda tersebut mengalami luka di betisnya. Penembakan ini terjadi saat penyerbuan penjajah Israel ke kota ini pada Minggu sore. Saksi mata menambahkan, penjajah Israel juga melancarkan tembakan ke sejumlah pemuda lainnya. Menurut lansiran kantor berita Palestina Wafa, di waktu bersamaan, tentara penjajah Israel menangkap 4 pemuda Palestina di bawah umur setelah menyerbu dan menggeledah rumah mereka di Isawiyah dan Al-Tur. Pemuda Palestina yang ditangkap seluruhnya berumur 17 tahun. Dari waktu ke waktu, kota Al-Quds dan sekitarnya kerap kali menjadi medan bentrokan antara pemuda Palestina dan penjajah Israel. Hal tersebut terjadi karena tindakan sewenang-wenang tentara penjajah Israel terhadap warga Palestina. Selain penyerbuan, penjajah Israel setiap harinya juga melancarkan operasi penangkapan terhadap warga Palestina di Al-Quds. Beralih ke kabar selanjutnya, pemukim Israel terus menyerbu Masjid Al-Aqsa. Tercatat puluhan pemukim penjajah Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat polisi Israel. Para pemukim Israel tersebut juga menggelar pawai rasis di jalan-jalan kota tua, Al-Quds. Puluhan ekstremis pemukim Israel pada hari Senin pagi menyerbu Masjid Al-Aqsa melalui pintu Al-Maghribah dengan pengawalan ketat polisi penjajah Israel. Menurut administratif wakaf Islam di Al-Quds, 52 pemukim Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa pada pagi hari. Para pemukim Israel juga menggelar tur-tur provokatif di pelataran Masjid Al-Aqsa sambil mendengarkan penjelasan tentang klaim kuil Sulaiman. Administrasi wakaf Islam menjelaskan, 17 aparat polisi penjajah Israel dan intelijennya menyerbu seluruh tempat sholat di Masjid Al-Aqsa, termasuk musola Al-Marwani. Polisi penjajah Israel menyerbukan telah memperketat prosedur masuk di seluruh pintu Masjid Al-Aqsa dan memeriksa identitas para jamaah yang datang dari Al-Quds dan wilayah-wilayah Palestina terjajah, serta menahan beberapa orang dari mereka. 2 organisasi penjajah Israel, Asosiasi Haikal Sulaiman dan Gerakan Perempuan Haikal Sulaiman pada hari Minggu sore menggelar pawai di jalan-jalan kota tua dan sekitar Masjid Al-Aqsa sambil membawa bendera penjajah Israel. Para peserta pawai juga menyanyikan lagu-lagu rasis yang bertepatan dengan jelang Hari Paskah Yahudi. Hampir setiap hari, Masjid Al-Aqsa mengalami penyerbuan-penyerbuan dan pelanggaran-pelanggaran dari pemukim maupun kepolisian penjajah Israel. Penyerbuan dan pelanggaran ini kerap kali terjadi pada pagi dan sore hari.
Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Alfani, mewakili kru KNRV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.